Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahsanu Amalan dengan NIM R1C1240052. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai FAD dan LAD, di mana FAD itu adalah kemunculan pertama dan LAD adalah kemunculan terakhir. Langsung saja. First Appearance Datum atau FAD dan Last Appearance Datum LAD, di mana FAD ini adalah kemunculan pertama suatu spesies fosil dalam rekaman stratigrafi dengan fungsi untuk menentukan batas bawah suatu biozon, menjadi acuan korelasi antar lapisan batuan, serta membantu menentukan umur relatif batuan. Last Appearance Datum atau LAD adalah kemunculan terakhir suatu spesies fosil sebelum mengalami kepunahan dengan fungsi untuk menentukan batas atas biozon serta menjadi indikator umur maksimum suatu lapisan. Visualisasi FAD dan LAD, di mana umur muda ditaruh di bagian atas dan umur tua di bagian bawah, dan di mana LAD berada di atas dan FAD berada di bawah dengan kehadiran spesies itu berada di tengah. Contohnya itu spesies planktonik Laborothalia tumida, yang dimana pada FAD dia memiliki umur 5,6 juta tahun dan di LAD dia masih hidup sampai sekarang. Jika ditemukan pertama kali dalam suatu lapisan, maka umur batuan tidak lebih tua dari FAD spesies tersebut. Prinsip penentuan umur batuan menggunakan foraminifera. Metode ini disebut biostratigrafi. Dengan prinsip dasar, organisme mengalami evolusi. Setiap spesies hidup pada rentang waktu tertentu, serta fosil yang ditemukan dapat menunjukkan umur relatif batuan. Dengan langkah penentuan umur, yang pertama mengidentifikasi spesies foraminifera, menentukan rentang hidup spesies tersebut, membandingkan dengan tabel biozona standar, serta menentukan umur lapisan batuan. Dengan contoh ditemukan Globigerinoides trilobus serta Globorothalia menardi. Berdasarkan rentang umur kedua spesies tersebut, umur batuan dapat ditentukan pada interval tertentu, misalnya Miosen akhir. Biozonasi dan fosil indeks. Biozonasi adalah pembagian lapisan batuan berdasarkan distribusi fosil tertentu dengan jenis range zone berdasarkan FAD dan LAD satu spesies, concurrent range zone berdasarkan tumpang tindih dua spesies, interval zone diapit dua kejadian biostratigrafi, assembly zone berdasarkan asosiasi beberapa fosil. Visualisasi biozonasi. Umur muda seperti biasa berada di atas dan umur tua berada di bawah, dengan zona C, zona B, dan zona A di bagian tengah. Fosil indeks adalah fosil yang sangat berguna untuk menentukan umur batuan, di mana dengan syarat ini dia memiliki penyebaran geografi yang luas, evolusi cepat, mudah dikenali, serta jumlah yang melimpah. Contoh fosil indeks foraminifera yang pertama ada Globotruchana spp, spesies Globorothalia, Globigerinoides, serta Morozavella. Langkah-langkah analisis laboratorium dalam identifikasi umur batuan menggunakan foraminifera planktonik, yang dimana tahap pertama pengambilan sampel dengan mengambil sampel batuan sedimen serta menentukan posisi stratigrafi. Tahap kedua preparasi sampel, di mana kita menghancurkan sampel yang menjadi fragmen kecil serta merendam menggunakan H2O2 hidrogen peroksida untuk menganggarkan matriks batuan. Pencucian dengan menggunakan saringan dan pengeringan yang menggunakan oven dengan suhu yang rendah. Tahap 3 picking fosil, di mana menggunakan mikroskop stereo, kuas halus, serta foraminifera dipisahkan satu persatu. Tahap keempat identifikasi yang menggunakan atlas foraminifera, mikroskop stereo, serta mikroskop elektron. Tahap kelima analisis biozon, menentukannya itu dengan cara FAD, LAD, serta zona biostratigrafi. Alur analisis itu yang pertama sampel batuan, preparasi, pencucian, picking, identifikasi, biozonasi, serta penentuan umur. Interpretasi lingkungan pengendapan berdasarkan asosiasi foraminifera bentonik, di mana foraminifera bentonik ini hidup di dasar laut sehingga sangat sensitif terhadap kedalaman dan kondisi lingkungan. Dengan faktor pengontrolnya itu kedalaman, oksigen, salinitas, energi lingkungan, serta ketersediaan nutrien. Zona lingkungan pengendapan, di mana lingkungan itu dibagi menjadi 4, ada neritik dalam, batil atas, batil bawah, serta abisal dengan kedalaman
di mana neritik dalam ini 0 sampai 200 meter, batil atas 200 sampai 1000 meter, batil bawah 1000 sampai 2000 meter, dan abisal lebih dari 2000 meter. Contoh interpretasinya itu lingkungan neritik itu yang dominan amonia serta elpidium, dengan menunjukkannya itu laut dangkal dan energi relatif tinggi. Lingkungan batil itu yang dominan bolivina serta ovigerina, yang menunjukkan laut lebih dalam serta nutrien yang tinggi. Lingkungan abisal yang dominan itu Nutlarides, Cibichoideides, dengan menunjukkan laut yang sangat dalam dengan energi yang rendah. Contoh aplikasi dalam penelitian geologi yang pertama, eksplorasi migas. Foraminifera digunakan untuk menentukan umur batuan reservoir, korelasi antar sumur, dengan menentukan lingkungan pengendapan. Contohnya itu formasi Tuban, Kujung, serta Ngerayong. Rekonstruksi paleolingkungan dengan menentukan perubahan muka laut, perubahan iklim purba, serta evolusi cekungan sedimen. Penelitian stratigrafi digunakan untuk menentukan urutan lapisan batuan, korelasi regional, serta menentukan batas formasi. Studi formasi Ngerayong Jawa Timur, di mana pada penelitian ini foraminifera planktonik digunakan untuk menentukan umur Miosen tengah hingga Miosen akhir, sedangkan foraminifera bentonik digunakan untuk menginterpretasikan lingkungan pengendapan dari laut dangkal hingga laut yang lebih dalam. Itu sekian presentasi dari saya mengenai FAD dan LAD serta penentuan umur batuan. Jika ada salah mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.